Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wa tabi'in tabi'in bil awliya was syuhada was salihin wa jami'i masyayikh demi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa rasulina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa qada alaina bi barakatihim anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirati bisirril fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kalam-kalam hikmah dari seorang sahabat yaitu Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu taala. Beliau wafat pada tahun 33 Hijriah di 23 tahun setelah wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara hikmah beliau yang mengatakan wa inna Allaha tabaraka wa ta'ala la yabtali abdul fajira bil bala thumma yu'afihi fa yakunu kal bahir aqalahu ahluhu summa aqlahu ala yadri bima aqaluhu hina aqaluhu wala bima atlahu hina atlahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi cobaan kepada seorang hambanya yang ahli maksiat bil balak, dengan balak. Orang ahli maksiat Allah kasih balak. Cuma yu'afi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyembuhkannya. Itu ibaratnya seperti wayakulu kalbair aqalahu ahlu summa atlahu. Itu seperti onta yang diikat oleh pemiliknya kemudian dilepaskan. Fala yadri bima aqalu hina aqalu wa bima atlahu hina atlahu. Jadi seorang ahli maksiat itu kadang-kadang Allah kasih bala sama mereka. Allah kasih bala. Nah,
istilahnya. Untuk apa? Ya Allah kasih bala, kemudian Allah sembuhkan, kemudian Allah lepaskan lagi. Maksudnya gimana? Ini dia setelah dilepaskan nanti ini sadar tak itu dikasih teguran sekali itu dia tuh apakah sadar, apakah balik semula? Ini sebetulnya ujian. Ahli maksiat Allah kasih pahala tak apa, jatuh, tak sakit, tak bagus, apa. Nah itu Allah sembuhkan, balik seperti semula. Macam mana? Apakah dia itu akan lanjut balik ke maksiat lagi? Apakah akan coba? Jadi tiap kali itu beruji sebetulnya. Allah kasih ujian. Nah, coba di apa ya? Kasih bala atau disembuhkan macam mana dia? Apakah dia terus balik apa sini kembali ke jalan yang benar? Udahlah, tak mau lagi lah. Aku mau tobat. Apa? Udah sehat, kumat lagi. Ujian, bala, ujian, aslinya bala. Ibtalah yang tadi menguji, Allah kasih ujian. Hanya orang beriman kasih bala, diuji, disabar tidak. Orang fajir, orang maksiat, Allah kasih di bala, ya kemudian Allah sembuhkan. Ujian mereka dibalik lagi atau tidak. Bahwa lagi dari radhiyallahu ta'ala anhuma, Imam Salman Al-Farisi berkata, Imam Jarir radhiyallahu ta'ala anhu, ya Jarir, didengar nasihat Imam Jarir, tawadhu lillahi azza wa jalla, fa innahu man tawadhu lillahi fi dunya rafa'ahu Allah ta'ala yawmal qiyamah. Wahai Jarir, bertawadhulah engkau karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawadhu karena Allah, bukan karena manusia. Kalau tawadhu karena manusia itu namanya jilat, itu namanya tawadhu karena manusia, bukan main. Siapa? Maksudnya ini niatnya ini bukan ketegasan apa sengaja merendahkan diri, tapi untuk mencari simpati. Cuma tawadhu bukan karena Allah, tawadhunya karena manusia. Jadi orang merendahkan diri itu harus karena Allah. Ya jadi tawadhu lillahi azza wa jalla, fa innahu man tawadha lillahi fid dunya rafa'ahu ta'ala yawmal qiyamah. Karena sesungguhnya barang siapa yang bertawadhu karena Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia, maka Allah akan angkat derajatnya nanti ketika di akhirat. Siapa yang merendahkan diri karena Allah di dunia, maka Allah akan tinggikan derajatnya di akhirat. Ya jadi hal tadi mazlumatun yawmal qiyamah. Wahai Jarir, tahukah engkau apakah kegelapan di hari kiamat? Qala kuntulah, kata Imam Jarir, aku tak tahu, tidak tahu. Qala zulmun nas bainahum fid dunya. Yang pertama, kegelapan di akhirat. Yang pertama yaitu kezaliman manusia sesama manusia ketika di dunia. Si A zalim si B, si C zalim si D, si E zalim si F. Jadi saling orang-orang yang menzalim. Jadi besok di akhirat akan menjadi kegelapan. Jadi jangan suka menzalimi orang, jangan menzalimi orang lain, maka sungguh dia nanti di akhirat akan menjadi kegelapan.
Qala summa akhadha waidan la akadu arahu baina usbu'ain. Kemudian Sayyidina Salman Al-Farisi mengambil kayu kecil aja kayunya, sampai kayu itu kayak saking kecilnya tuh kalau ditaruh di jarinya ini hampir tak nampak kecil kayunya, agak menyelitkan jari ini, tak nampak kecil, kayu kecil dia. Ya mungkin macam lidi gitu lah, kecil. Jadi sampai di jari itu sampai gak kelihatan kalau taruh di jari. Apalah ya Jarir? Berkata Sayyidina Salman, wahai Jarir, lau talabta fil jannati mislahan lahud lam tajid. Wahai Jarir, kalau engkau cari nanti di surga di akhirat kayu seperti ini kecil ini, engkau tak akan menemukannya. Qultu ya Abdillah. Terus kemudian ya Abdillah, maksudnya terheran. Ya wahai Abdillah, fa'inna as-sajad. Katanya terus di mana pokok kurma? Di mana pohon-pohon? Kan di sini kan tentu ada pohon, ada pohon-pohon. Tentu aku bisa mencari kalau hanya semacam lidi seperti ini. Tentu aku bisa melakukan. Qala usuluha dulu wal dhahab wa alaha as-samar. Kata Al-Imam Salman Al-Farisi, jadi pohon-pohon di surga itu dia tak macam pohon di dunia. Tengok ini termasuk apa? Dia bisa semacam apa namanya, karomah ya. Seorang aulia itu punya karomah. Kalau dia itu macam mukjizat. Jadi beliau mengatakan, karena nanti di surga itu pohon-pohon kurma, nahal atau pohon-pohon itu batang-batangnya itu dari lulu, ya, lulu itu permata, lulu wal dhahab dari emas. Jadi kalau aulia itu karena Allah Subhanahu wa taala kadang menampakkan ya sesuatu yang tidak ditampakkan kepada orang-orang awam. Jadi sama kata mereka, kata Imam Salman Al-Farisi, surga nanti itu pokok-pokoknya itu dari permata dan emas. Terus macam mana orang dari lidi macam ini? Tak ada di surga, ya, tak ada. Jadi perbedaan banyak ketika kita di dunia ini tertipu oleh emas itu adalah satu kebodohan. Betapa banyak penduduk bumi yang tergila-gila dengan emas. Padahal emas itu di surga tak ada upaya. Jadi kita kalau di dunia ini pokoknya sudah emas, tahu, cincin besar leher emas ini ibu yang nanti kami besar, sampai lubang telinga ini sampai kembang besar, keluar yang ini ngangkat tangan masih malas tapi itu berat gelar. Astagfirullahaladzim. Ada itu benda di akhirat cuma jadi batang pokok aja. Pokok emas itu ini gila-gila. Ibaratnya apa? Emas itu ya kalau di dunia ini kenapa mahal? Kenapa jadi? Karena emas itu sedikit. Coba emas itu banyaknya macam besi. Coba emas itu banyaknya macam besi. Nah, kira-kira kita pergi ke Bali Jaya, katakan emas. Untuk apa? Bikin jembatan. Orang tak akan tergila-gila taruh mungkin hati-hati nggak sini besar-besar ini tak akan.
Kenapa? Karena memang sedikit sehingga kita lupa, kita kejar. Di surga besok pokok-pokok itu bukan emas lagi, ada sebagian pokok batangnya emas di surga itu. Tapi tetapi atasnya itu buah. Jadi bukan buahnya itu buah emas gitu, tidak. Ya buah bisa dimakan, tapi tentu tidak sama rasanya dengan musangking Indonesia apa nih di dunia. Durian di surga adalah pelatannya, tapi tentu beda jauh dengan musangking. Durian musangking di dunia beda. Nah, akarnya saja beda, batangnya saja beda. Macam pikir-pikir macam tak masuk akal ya. Masalah ini kayak gini kadang-kadang Allah tampakkan kepada para mulianya, tampakkan kepada para anbiya tentunya, sehingga mereka bisa bercerita, bisa menyampaikan. Kemudian kata beliau lagi, karena Abu Darda ila Salman radhiyallahu taala anhuma. Jadi Imam Abu Darda menulis surat kepada Imam Salman Al-Farisi, menulis surat. Apa isinya? Haduma ila ardil muqaddasah. Fakataba li Salman innal ardha la tuqaddisu ahadan. Jadi Imam Abu Darda menulis surat itu Imam Salman Al-Farisi, yuk kita ke tanah suci. Ada Muqaddasah, Palestina itu ada Muqaddasah. Termasuk Imam Salman Al-Farisi balas suratnya. Innal ardha la tuqaddisu ahadan wa innama yuqaddisul insana amalu. Maka balagani annaka ju'ilta tabiban fa in kunta tubriku fa ni'ma lak wa in kunta tabiban fahdar an taqtula insana pada tadkhulna. Karena Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu idza qada baita nahi wa adbara anhu nadhara ilayhima wa qala tatabbi wallahi irji'a aida bisultan. Jadi kata Imam Salman Al-Farisi, sesungguhnya bumi itu tidak bisa mensucikan seseorang pun. Yuk kita ke tanah suci, Muqaddasah Palestina. Kata Imam Salman, sesungguhnya bumi itu tidak bisa mensucikan. Yang bisa mensucikan manusia itu adalah amalnya. Jadi maksudnya apa? Orang kalau tidak bagus, itu ya amalnya bikin dia bagus, bukan tempatnya. Justru di tempat-tempat suci, kalau tak bisa menjaga diri, itu tambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi semacam para sahabat, ya, mereka para orang soleh, ada yang mereka ini tidak mau tinggal di tanah suci. Kenapa? Karena dia tidak sanggup menjaga adabnya. Jadi mereka kalau di umroh atau haji selesai cepat balik, umroh berziarah cepat balik. Karena mereka ini, ya karena manusia itu beda-beda. Ada yang ahli adab luar biasa. Jadi mereka tetap tinggal di situ lama-lama, nanti dia tidak bisa menjaga adabnya. Di situ kita tak suki di Madinah dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu akan justru menjauhkan dia dari Allah Subhanahu Wa Taala.
hanya selesai haji sudah pulang cepat-cepat balik. Jangan sampai maksiat di situ, nggak beradab di situ. Seperti itu. Ya manusia, ya apa namanya? Ya kadang-kadang manusia ini ada yang memang orang yang punya tata krama adab yang melebihi orang lain, dan itu dijadikannya sebagai apa ya, patokan, sebagai moto di dalam hidupnya. Nggak berani lama-lama, karena kalau haji umroh itu kan ibadah terus, nggak sempat ke apa namanya. Coba selesai umroh terus ada ngomong nggak bagus lah ya, apa maksiat ini lah masa itu. Sangat mereka jaga, udah cepat balik. Maksiat dengan haram dengan maksiat di belakang haram berbeda, apa adanya, efeknya, hukumnya tidak berbeda. Jadi begitulah di antaranya bagaimana para orang, sebagian orang soleh mereka lebih memilih di luar tanah suci, asal-asalnya seperti itu. Ya orang-orang tidak bisa apa namanya nih terus menyalahkan, nggak bisa. Tidak bisa, karena setiap orang dia punya satu komitmen tersendiri. Kok apa gunanya kau tinggal di tanah suci kalau setiap hari kau bikin dosa saja? Seperti Imam Syafi'i, justru itu lebih mendekatkan dengan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Ya ibaratnya lah orang ngomong-ngomong mencarut-carut di perempatan dengan di dalam masjid itu beda. Atau orang kencing di semata cebok, kencing tak cebok kan salah. Apalagi kencing tak cebok dalam masjid. Tempat itu ada secara pada harus dijaga. Kemudian wasfar Salman radhiyallahu ta'ala anhu, wasfar min ta'amin. Al-Imam Salman Al-Farisi beri satu wasang itu ukuran takaran di zaman dulu. Satu wasang makanan semacam ukuran seberapa hati itu. Satu wasang makanan fakir lalu ada malu hadza wa ata sayyidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ada orang bertanya, apakah kau melakukan hal ini sedangkan kau ini adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala inna nafsa idza ahrazat qutuha itma'annat wa taqarrabat lil ibadah wa ba'isa min al-waswasah. Dakhala Salman radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulin bahwa bin nasa faqala ilal malak urfu bihi faqala rajul innahu yaqulu ana bi kulli mu'min rafiq. Al-Imam Salman Al-Farisi datang kepada ada seorang yang sudah di dalam bahasa. Sebentar, jadi tadi Al-Imam Salman beli makanan satu wasang. Terus orang tanya, kenapa beli makanan ini
Sedangkan kau ini adalah sahabat Rasulullah SAW. Qala inna nafsa idza akhrajat ruha itma'anna wa tafarraqa li ibadah. Maksudnya maksudnya orang apa kok mikirin makan sih? Kau kan sahabat Rasul, kenapa kok mikirin makan? Gitu. Apa kau mikir-mikir ini sampai beli makanan? Apa kata beliau? Sesungguhnya nafsu itu apabila makanan pokoknya terpenuhi, maka dia akan tenang. Maksudnya kebutuhannya makan, butuh makan. Kalau orang tak makan, ini terus gini terus. Jadi kalau sudah ada makannya, dia akan tenang. Mata para ibadah dan kemudian kita bisa fokus kepada ibadah. Terus berikutnya Imam Salman Al-Farisi terakhir datang kepada seorang laki-laki yang sedang nazar. Orang benar-benar dia masuk. Terus kata, tahu Imam Salman Al-Farisi bilang, ayah malam urfuqi, wahai malaikat, pelan-pelan dengan dia. Wahai malaikat, pelan-pelan dengan dia. Faqala rajul, kemudian orang yang sedang nazar ini sedang dan meninggal itu. Orang-orang kan dengar juga Imam Salman bilang begitu. Wahai malaikat, pelan-pelan dengan dia. Faqala rajul innahu yaqulu ana kulli mu'min rafiq. Kata yang sakit itu yang nazar yang tak meninggal. Sesungguhnya malaikat itu bilang ke aku bahwa sesungguhnya kata malaikat, aku ini akan lembut pada setiap orang mukmin. Ini kan orang soleh mau wafat yang menyuruh orang soleh. Jadi ketika Imam Salman Al-Farisi mengatakan di surga nanti kau nak cari ini tak jumpa karena pokoknya ini dari lumpur, dari emas batannya. Kemudian dia ada lagi, dia datang orang sakit, dia bilang, wahai malaikat, pelan-pelan dia dengan dia. Itu berarti Allah buka hijab pada Imam Salman Al-Farisi, seorang sahabat. Allah buka hijab, malaikat Allah tampakkan, surga Allah tampakkan. Dan itu sesuatu yang apa? Ya sangat mungkin. Allah bagaimana apa yang tidak mungkin, apa yang tidak mungkin. Jadi surga itu bisa dilihat ketika di alam dunia ini. Malaikat pun Allah tampakkan kepada hamba-hamba yang salah, seperti Sayyidina Ali karena wajah. Sayyidina Ali karena wajah itu meninggalnya habis sholat subuh. Jadi beliau pas hari subuh mau makan, dia keluar dari rumah ini, dia tengok, kok malaikat yang biasa ngawani kok sekarang tak ada. Hari ini macam cuti, malaikat libur. Biasanya ada, jadi tidak terasa. Biasa malaikat yang menjaganya biasanya ada. Hari ini kok tak ada ini. Itulah ternyata dia setelah sholat subuh dibunuh oleh Abdullah bin Muljam, seorang khawarij yang suka mengkafirkan orang, merasa paling benar, merasa paling Quran, khawarij. Nah, jadi merasa karena dia bilang Sayyidina Ali bisa salah sampai ke derajat apa ini menghalalkan darah Sayyidina Ali. Orang Islam sholat puasa zikir sholatnya lebih panjang, Quran hafalnya lebih lancar dari umumnya kaum muslimin. Tapi di merasa paling Quran, paling paham Quran, paling betul lah. Selain mereka itu salah kafir
Sayyidina Ali. Macam mana? Macam hal seperti itu tidak heran ketika ada orang ngotot seperti itu, tidak heran. Apalagi itu Sayyidina Ali aja disesatkan, Sayyidina Ali dibunuh. Orang-orang yang suka merasa paling benar, suka mengkafirkan, menyalahkan sesama kaum muslimin, merasa paling benar. Jadi kebablasan, merasa benar itu kebablasan. Dia nggak punya paham Quran itu dia orang yang paling betul, dia orang lain salah semua. Sayyidina Ali dianggap salah, dianggap sesat. Itu adalah Khawarij. Rasulullah SAW disuruh pemasyurah kalau atunya yang pertama sekali kata Rasulullah, saya khruju min diri hadha qawmun yaqra'una al-Qur'an wa la yujawizul hanajirah. Waktu itu ketika bagian rapasan Hunain, dia kritik Rasulullah, protes dengan Rasulullah itu tak adil bagi kita. Rasulullah kata, kalau aku tak adil, siapa lagi yang adil? Kata Rasulullah. Jadi modelnya orang-orang itu suka mengkritik, menyerang. Jadi kata Rasulullah, saya rujuk ini ada kaum yang berulang Al-Quran balai jauh hanajir, akan keluar dari sumbinya orang ini. Suatu kaum yang dia itu sukanya membaca Quran, ngapalin Quran. Tapi ketika mereka itu membaca Al-Quran, Al-Quran itu tidak melewati kerongkongan mereka. Di mulut aja lancar, hafalannya lancar, tapi tidak masuk ke dalam hati. Yang dulu ada Islam, dia akan membunuh orang-orang Islam sendiri. Orang-orang dulu pertama ada gerakan itu mulai yang modern, orang-orang ulama, para sadar di Taif, di Mekah, di Quraisy dibunuh. Yang sudah kafir. Wa yaduluna al-awsan, mereka membiarkan para penyembah berhala, tapi dia bersahabat dengan orang kafir. Kerjasama dengan orang kafir, dengan Inggris untuk bisa keluar dari khilafah Islamiyah. Waktu itu perkara ini yang baru. Kalau yang pertama dulu Basirah, terus dengan tokoh-tokohnya yang selalu melawan orang-orang kaum muslimin, para sahabat-sahabat. Mereka merasa paling benar. Kemudian katanya, kalau kamu melihat sunatnya, maka selalu terasa tidak ada apa-apanya. Kalau mereka sholat, pokoknya luar biasa. Sholat itu tidak ada apa-apanya. Tapi ternyata orang itu sesat dan salah. Gak mesti ngaku-ngaku benar, gak mesti hati-hati. Qurannya betul gak salah. Ya, tapi yang salah adalah hati mereka. Ya, terlalu keras. Mau Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah menjaga kita, semua keluarga kita dari aliran-aliran Khawarij. Berbawa Khawarij dulu atau Khawarij yang sekarang, ya, kelompok yang menentang sangat memusuhi Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Padahal itu meratakan Rasulullah, padahal itu adalah khalifah. Tahu ayahnya juga Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Hati-hati, jangan hanya dengan Quran saja, tapi belum tentu. Lihat belakangnya akidahnya seperti apa. Itu penting. Jadi kadang-kadang orang awam banyak salah pilih karena yang ditengok, ini Quran itu bagus, tapi yang umum Sayyidina Ali dulu habis Quran juga, ya, akidahnya salah. Nah itu ya tengok akidahnya itu bagus, jalan. Akidahnya tidak sesuai, jangan. Yang tidak suka mengkafirkan orang, silakan susah. Nah itu adalah harusnya Khawarij zaman sekarang. Allah Subhanahu wa ta'ala, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha
Astagfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.